Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullahi wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini Allah masih memberikan kesempatan hidup, limpahan nikmat dan rahmat, istiqomah di jalan Islam ini. Mudah-mudahan kita mengakhiri kehidupan ini dengan husnul khatimah dalam limpahan maghfirah dan hidayahnya. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan, barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka aku akan membalas kepadanya asyra salawat, 10 kali salawat kepadanya, dan aku akan hapus 10 keburukan dari dirinya, dan akan ku naikkan derajat 10 kali untuk dirinya. Itu betapa besar pahala jika kita memperbanyak salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan membahas terkait dengan fikih muamalat, terkait dengan ilmu cabang dari ilmu Islam, yaitu masalah muamalah, masalah ekonomi, masalah bisnis, masalah perdagangan. Karena hampir semua manusia di dunia ini pernah melakukan transaksi jual beli, pernah melakukan transaksi hutang piutang. Hampir semuanya kita pernah melakukan jual beli jasa, sewa menyewa, banyak sekali. Maka ketahuilah bahwa tidak ada satupun dari aktivitas hidup kita di dunia ini luput dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Islam itu ajarannya terbagi menjadi 2. Ada akidah, ada syariah. Akidah itu membahas masalah rukun iman. Rukun iman ini menuntut untuk diimani, diyakini di dalam hati. Sedangkan persoalan syariah itu dituntut untuk diamalkan. Maka ahli usul fiqh mengatakan, ya, syariah itu bersifat amaliyah, dia bersifat praktis. Artinya praktis apa? Harus dikerjakan, bukan sekedar untuk diyakini saja. Makanya selalu di dalam Al-Quran itu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh iman wa amilu sholihat, iman wa amilu sholihat, allazina amanu wa amilu sholihat. Artinya apa? Antara akidah syariah harus seirama, seiring sejalan. Jadi ketika kita beriman, menyatakan bahwa kita iman kepada kitab Al-Quran, mengimani kitab Al-Quran itu artinya mengimani apa saja yang ada di dalam isinya. Lalu ketika ada perintah, baik perintah untuk mengerjakan, baik perintah untuk meninggalkan, maka menuntut untuk kita segera, bersifat segera untuk meninggalkan apabila itu larangan, dan menuntut untuk mengerjakan apabila itu adalah perintah. Oleh karena itu Al-Quran diawali dengan surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena di situ Allah memberikan ada 3 karakter manusia dalam hidup ini, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatihah, yang terus kita baca siang maupun malam. Lebih kurang 17 kali kita membaca surat Al-Fatihah. Ada di antara jamaah yang kurang dari 17 kali membaca Al-Fatihah? Kalau kurang berarti sholatnya bolong-bolong tuh. Karena la sholata illa bi fatihatil kitab.
karena tidak ada sholat kalau tidak baca Al-Fatihah. Nah, di dalam surah Al-Fatihah itu ada satu orang yang Allah puji dan dua golongan yang Allah laknat di dalam surah Al-Fatihah. Perkara ilmu saja, ya, perkara ilmu. Pertama adalah allazina an'amta alaihim. Ada orang yang Allah kasih nikmat. Kenapa dia dikasih nikmat? Dia jalan melakukan sesuatu sesuai dengan koridor Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan ihdinas siratal mustaqim. Jadi ada orang yang dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang selalu berjalan di jalan yang mustaqim. Apa itu mustaqim? Huwal Islam. Ya, menurut tafsir Ibnu Katsir, Abul Fida Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir. Ini seorang ahli tafsir yang hafiz, bukan saja hafal Quran tetapi dia hafiz. Hafiz itu dalam ilmu hadis ada yang mengatakan dia hafal 300.000 hadis. Ada yang mengatakan julukan hafiz itu ada yang hafal 100.000 hadis. Sedangkan Al-Quran cuma 6.666 ayat. Dia katakan bahwa orang yang mendapatkan nikmat, orang yang beruntung itu apabila dia berilmu, beriman dan ala siratal mustaqim, di atas Islam. Ada juga golongan yang Allah murkai di situ. Di dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan di situ ada maghdub, orang yang dimurkai, ghairil maghdub. Apa maghdub itu? Maghdub itu julukan bagi Yahudi. Kenapa Yahudi? Karena apa? La ya'mal bi ilmihi. Dia tahu ilmunya, dia tahu halal, dia tahu haram. Allah itu ilahun wahid. Tahu, tapi tidak diamalkan. Ilmunya hanya untuk konsumsi otak belaka. Nah, jangan sampai kita ini perilaku kita seperti Yahudi, kita tahu tetapi tidak mau mengamalkan. Ini Allah minta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Yang kedua yang Allah murkai di dalam surah Al-Fatihah itu zalim. Julukan untuk siapa zalim ini? Yaitu julukan untuk orang-orang Nasrani. Wa huwa ya'mal laisa bi ilmi. Dia berbuat tanpa ilmu. Oleh karena itu perkara ilmu ini adalah perkara yang sangat penting dalam Islam. Makanya Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukharinya mencantumkan bab ilmu ini menjadi bab pertama pembukaan bukunya itu di Sahih Bukhari, ya, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Bahwa sebelum kita berbuat, sebelum kita bertindak, sebelum kita berkata-kata, harus terlebih dahulu didahului dengan ilmu. Apalagi kita melakukan bisnis, melakukan transaksi dalam kehidupan sehari-hari tanpa ilmu. Ini mau tidak mau, suka ataupun tidak, pasti kita melakukan riba. Makanya Umar bin Khattab ketika dia menjadi penguasa sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq, dia katakan manit tajara walam yatafaqqah. Barang siapa yang berdagang terus belum memahami persoalan muamalat ini, saya kulur riba sya'a am aba, suka atau tidak, barang siapa, kata Rasul, kata Umar bin Khattab, berdagang ke pasar tapi dia belum tahu persoalan hukum terkait dengan jual beli ini, pasti, kata Umar, dia mau tidak mau pasti terjerembab kepada persoalan riba. Maka pada rezimnya Umar bin Khattab, salah satu syarat izin usaha SIUP itu harus si pedagang, pengusaha
harus paham terlebih dahulu fikih muamalat. Biasanya rutinitas Umar itu bawa tongkat zirah, dir'un, sebuah tongkat. Datang dia ke pasar-pasar, setiap kali orang masuk ke pasar mau gelar dagangan, dia tanya dulu, udah paham belum fikihnya? Fikih jual beli. Kalau belum, dipukulnya pakai tongkat. Umar. Tapi tidak boleh kita meniru Umar ini ya, karena urusan pukul memukul itu hanya wewenang penguasa. Makanya amar ma'ruf penguasa boleh dengan kekuatan. Tangkap menangkap, pukul memukul itu ya gaya amar ma'rufnya penguasa. Tapi kalau ustadz ya ulama itu hanya sekedar menghimbau. Seperti saya ini nggak bisa memaksa karena bukan penguasa. Jadi kalau saya dapatkan di antara jamaah berdagang belum tahu fikih jual belinya, belum bisa saya pukul. Kenapa? Saya bukan penguasa seperti Umar. Tapi kalau Umar pakai tongkat dia keliling di pasar-pasar. Begitu juga kebijakan ini diteruskan lagi oleh Sayyidina Ali ketika dia berkuasa. Dia katakan, ya, barang siapa yang ingin berjualan dia harus mengetahui fikih seputar jual beli. Wa illa payar totomur riba. Kalau tidak dia pasti akan terjerumus kepada riba. Irtatoma summa irtatom. Pasti dia akan terjerumus terus. Maka Sayyidina Ali ya selalu mengadakan infeksi pasar. Tanya terus. Yang bisa jawab lanjutkan, dia boleh berdagang. Kalau tidak, hentikan. Dipanggilnya Satpol PP, angkut barangannya, suruh dia pulang dulu belajar lagi. Supaya apa? Supaya transaksi di pasar-pasar, transaksi yang di tengah-tengah kaum muslimin ini berjalan sesuai dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Baik kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mungkin nanti ada diskusi boleh kita nanti lanjutkan setelah sholat zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.